Tom Lembong juga sebagai terdakwa bisa minta kepada pengadilan, kepada hakim untuk memanggil Pak Jokowi untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Kalau benar bisa dibuktikan umpamanya ada perintah dari presiden, ya tinggal penjelasan presiden. Betul nggak dia memerintahkan kan begitu, ya kan? Nah, kan nanti digali di sana. Ya betul, karena dulu umpamanya petani gula sedang krisis atau segala macam gitu sehingga memang harus dia lakukan impor gula umpamanya. Nah, itu memang betul. Nah, itu akan menjadi sebuah kebijakan itu. Ya, akan berupa kebijakan gitu. Dan itu belum tentu salah. Nah, tapi sebagai kepala eksekutif, dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau memang impor gula itu dianggap salah, ya, maka tidak mustahil perintah presiden yang lisan itu, gitu ya, yang lisan itu yang kemudian dianggap merugikan petani gula atau merugikan negara, gitu ya, maka ya tidak mustahil bekas presiden itu juga bisa apa namanya dituntut sama dengan Tom Lembong. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden Iya, Yang Mulia. dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah bergulir selama 2 bulan lebih. Namun hingga saat ini belum ada titik terang dari pihak kepolisian. Di sisi lain, nama Jokowi juga disebut dalam sidang kasus korupsi gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Lalu benarkah kesaksian Tom yang menyebut ada perintah Presiden terkait impor gula ini? Kita akan bahas dua topik utama ini yang menyangkut Jokowi bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Fikar, apa kabar? Ya, kabar baik, Agung. Selamat Oke, Bang siang. Fikar. Ya, oke. Baik. Lalu di sisi lain, ini Bang Fikar, nama Jokowi juga terseret dalam perkara kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang terkait kasus Ya, impor gula. Ini Tom Lembong bilang kalau kasus impor gula ini atas perintah langsung dari Presiden. Dengan begitu, apakah dalam hukum pidana Jokowi juga bisa ikut terseret, Bang Fikar? ya. Nah, tinggal kan gini. Apa namanya? Di dalam peradilan, Hmm? orang yang tidak setiap orang itu bebas, ya, bebas dalam pengertian dengan kapasitas pengetahuannya dia kalau saksi dia memberikan kesaksian. Kesaksian itu apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya sendiri. Kalau ahli itu berdasarkan keahliannya dia menganalisis peristiwa itu, gitu ya. Nah, tapi terdakwa ya saksi ini ya baik saksi saksi fakta itu tadi yang melihat, mendengar, merasakan dan ahli, dia terikat pada satu aturan. Kalau yang dikemukakannya di dalam persidangan itu tidak benar, ya maka akan disebut dengan kesaksian palsu atau keterangan palsu. Dia bisa dijerat juga dengan keterangan palsu itu. Ada tindak pidananya sendiri, gitu, memberi keterangan secara palsu. Nah, tetapi terdakwa, ya, yang orang yang didudukan pada terdakwa, keterangannya apapun, ya, dia tidak bisa dituduh dengan keterangan palsu, ya, karena dia terdakwa. Ya, dia mau bilang apa saja ya silakan gitu, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau dia bicara itu dalam konteks pembelaan dirinya, maka sebenarnya tidak cukup dengan hanya dia mengatakan mengatakannya saja, tetapi dia juga minta bantuan dari pihak lain sebagai saksi yang meringankan untuk memberikan keterangan di pengadilan, memperkuat keterangannya, memperkuat apa yang dia kemukakannya. Umpamanya tadi, ya, dalam konteks ini dia diperintahkan mengimpor gula oleh presiden. Nah, kalau mau dianalisis secara rasional, ini kan urusan negara, iya kan? Impor mengimpor gula itu juga termasuk kebijakan negara. Mestinya setiap kebijakan itu pasti tertulis, gitu loh. Oke, kalaupun tidak tertulis umpamanya dia cuma bicara saja, ya. Kan gini, bicara saja tapi kemudian dari bicara itu ada yang mengambil keuntungan umpamanya.
ya, entah presidennya, entah menteri perdagangannya, ya, karena tanpa ada dokumen tertulis umpamanya. Nah, ini menurut saya kebodohan dari menterinya, ya, karena ini kebijakan negara. Karena itu kebijakan negara kalau dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas, ya, maka itu bisa jadi, nah, akhirnya seperti Tom Lembong sekarang, ya, dianggap dia melakukan korupsi, ya, walaupun umpamanya dia terbukti dia tidak menerima sepeser pun gitu, tapi karena pasal korupsi itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya, maka dia kena juga gitu, karena dia dianggap menguntungkan orang lain umpamanya dengan kebijakan itu. Nah, karena itu menurut saya kalau betul dulu Jokowi memerintahkan kepada dia atau presiden memerintahkan kepada dia, mestinya dia bisa membawa, kalau tidak tertulis, dia bisa membawa saksi-saksi lain yang memperkuat pernyataannya itu. Nah, kalau dia tidak bisa membawa saksi lain, ya, entah itu asisten menteri, entah itu sekjen, di kementerian kan banyak orang, iya kan? Bahkan kalau mengenai polisi-polisi operasional itu sebenarnya dirjen yang paling berwenang, ya kan, dirjen, direktur, para direktur-direktur itu dia yang melaksanakan, atau sekjen yang melaksanakan. Nah, karena itu ketika Tom Lembong ini mengatakan bahwa itu perintah presiden, gitu ya, mestinya dia bisa membuktikan apakah itu umpamanya dia minta bekas dirjen atau bekas direktur atau siapapun yang waktu itu mengetahui untuk juga memberi kesaksian di pengadilan bahwa itu memang perintah presiden. Sehingga apa yang dia lakukan tidak bisa ditafsirkan sebagai tindak pidana, tetapi lebih pada ini kebijakan negara. Meskipun salah umpamanya, ya, meskipun keliru, ini bukan tanggung jawabnya Tom Lembong atau terdakwa secara keseluruhan. Nah, karena itu didasarkan atas konstruksi peristiwa yang seperti itu, maka sebenarnya Tom Lembong juga sebagai terdakwa bisa minta kepada pengadilan, kepada hakim, untuk memanggil Pak Jokowi, untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Nah, itu bisa dimintakan seperti itu. Nanti hakim akan memerintahkan jaksa penuntut umum memanggil Pak Jokowi. Nah, betul nggak keterangannya si siapa namanya, si Tom Lembong ini, si terdakwa ini. Nah, tetapi itu tadi, ya, kalau konteksnya diletakkan sebagai bahwa pernyataan Tom Lembong bagian dari pembelaan dirinya yang disangka korupsi gitu ya, maka beban untuk menghadirkan itu lebih banyak pada Tom Lembongnya gitu. Karena itu untuk membela diri dia. Kalau hakim, ya sepanjang jaksa sudah membuktikan dakwaannya, dia tidak punya kepentingan lain. Nah, sekarang kalau terdakwa mau membela diri gitu ya, membela diri dengan argumennya seperti itu, dia harus membawa saksi-saksi itu ke pengadilan. Nah, kalau dia minta tolong untuk dipanggil, bisa minta hakim untuk memerintahkan jaksa memanggil memanggil pihak-pihak tertentu. Nah, karena kalau dibawa sendiri atau dipanggil, biasanya orang males-malesan atau tidak mau bahkan gitu ya. Tetapi kalau dipanggil pengadilan atau dipanggil jaksa, ya orang bukan takut. Maksud saya begitu lihat panggilannya juga nggak akan berani orang, iya kan? Pasti dia datang gitu, ya. Artinya memang panggilan ketika pengadilan atau jaksa yang memanggil, maka itu sudah menjadi panggilan paksa gitu. Artinya panggilan yang harus dipenuhi. Yang kalau tidak dipenuhi bisa dipaksa untuk dibawa ke pengadilan. Begitu, Agung. Oke, bicara soal pokok permasalahan dari kasus ini, Bang Fikar. Lalu sebenarnya apakah kebijakan yang dikeluarkan seorang pemimpin, dalam hari ini presiden atau menteri, ke anak buahnya, ini bisa masuk unsur pidana, Bang Fikar? Itu tadi yang saya katakan, ya, setiap perintah itu sebenarnya kebijakan. Ya, karena dikeluarkan oleh pejabat negara, maka itu bisa disebut sebagai kebijakan negara. Gitu. Nah, kalau ini perintah presiden, ya pasti itu kebijakan negara. Dan umumnya kebijakan negara itu tertulis. Ada SK presiden, ada instruksi presiden gitu ya. Ada perintahnya, ada tertulisnya. Gitu. Demikian juga menteri. Ketika dia melaksanakan itu kepada bawahannya, dia membuat SK menteri atau SK dirjen, ya, atau SK apa, semua ada mekanisme tertulisnya. Apalagi ini pemerintahan, ya, tidak mungkin dibuat tanpa formal gitu, tanpa bentuk yang formal gitu, tanpa bentuk tertulis secara formal. Jadi kalau cuma perintah-perintah itu tidak ada bentuk formalnya,
Nah, itu memang harus dicurigai gitu bahwa kebijakan itu sebenarnya bukan kebijakan negara, tapi lebih pada kebijakan pribadi pejabatnya. Hmm. Begitu, Agung. Baik. Lalu Hotman Paris ini sempat mengatakan bahwa impor gula berdasarkan keputusan rapat belasan pejabat lintas kementerian. Apakah nanti ini bisa meringankan Jokowi dan membuktikan bahwa tidak sesuai dengan tuduhan Tom Lembong? Nah, dan tinggal itu tadi saya bilang, kalau Tom Lembong meyakini itu benar bahwa dia diperintah secara lisan oleh Jokowi, maka dia harus memperkuat keterangannya Hmm. dengan saksi-saksi yang menguatkan itu gitu. Apakah bekas dirjen, apakah bekas direktur, apakah bekas asisten, staf khususnya umpamanya di menteri kan sekarang banyak staf khususnya, ya kan? Tidak hanya presiden aja staf khususnya banyak, menteri juga banyak tuh staf khususnya. Nah itu kan mereka tahu, mereka juga ikut mengolah gitu. Nah karena itu apa namanya Tom Lembong bisa memperkuat penjelasannya itu dengan saksi-saksi itu, gitu. Ya, artinya dia tidak asal ngomong, meskipun omongan dia tidak punya konsekuensi yuridis. Tetapi kalau saksi yang membantu omongannya ya dia punya konsekuensi yuridis. Artinya orang yang bukan terdakwa yang memberi keterangan di pengadilan tetapi isinya palsu, dia bisa kena kena tuntutan sebagai keterangan palsu atau isinya tidak benar gitu, ya. Itu bisa keterangan palsu. Nah, karena itu Tom Lembong harus memperkuat apa yang dia kemukakan, meskipun apa yang dia kemukakan itu tidak punya konsekuensi yuridis, karena itu bagian dari pembelaan, gitu ya. Maka dia harus memperkuat kesaksian itu dengan orang-orang atau pihak-pihak yang mengetahui apa yang dia kemukakan, ya, sebagai bagian dari pembelaannya. Kalau dia sulit memanggil atau memaksa orang untuk membantu dia dari pengetahuannya, dia bisa minta bantuan pengadilan ya untuk memerintahkan memanggil pihak-pihak yang memang mengetahui dia diperintah oleh presiden. Begitu. Oke, katakanlah nanti seandainya Tom Lembong ini meminta bantuan hakim untuk menghadirkan Pak Jokowi mungkin ya untuk dimintai keterangan di pengadilan seperti itu. Lalu kalau secara aturan hukum pidana, apakah nanti penyelidikan ini bisa dilanjutkan untuk mendalami Jokowi jika memang benar ada perintah dari Presiden, Pak Bang Vika? Ya, kalau benar bisa dibuktikan umpamanya ada perintah dari presiden, ya tinggal penjelasan presiden. Hmm. Betul nggak dia memerintahkan kan begitu, ya Hmm. kan? Nah, kan nanti digali di sana. Ya betul, karena dulu umpamanya petani gula sedang krisis atau segala macam gitu, sehingga memang harus dia lakukan impor gula umpamanya. Hmm. Nah, itu memang betul. Nah, itu akan menjadi sebuah kebijakan itu, Hmm. ya, akan berupa kebijakan gitu. Dan itu belum tentu salah, karena yang mengumumkan adalah kepala negara. Presiden itu kan dua ini statusnya. Dia sebagai kepala eksekutif, dia membawahi menteri-menteri itu, juga sebagai kepala negara. Kepala negara itu membawahi semua lembaga negara yang ada di Indonesia, baik legislatif maupun yudikatif gitu. Kepalanya dia juga, presiden juga sebagai kepala negara. Nah, tapi sebagai kepala eksekutif, dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau memang impor gula itu dianggap salah, ya, maka tidak mustahil perintah presiden yang lisan itu, gitu ya, yang lisan itu yang kemudian dianggap merugikan petani gula atau merugikan negara, gitu ya, maka ya tidak mustahil bekas presiden itu juga bisa dituntut sama dengan Tom Lembong, begitu. Baik. Kalau dari sisi Tom Lembong sendiri berarti meringankan atau bagaimana, Bang Fikar? Ya iya, kan Tom Lembong mengatakan itu kan untuk membela diri kan sebenarnya kan. Ini bukan inisiatif saya. Ini perintah presiden. Ini kelanjutan kebijakan menteri-menteri yang lalu. Kan bisa begitu yang dia bicarakan, gitu ya kan. Nah, itu semua harus dibuktikan. Ya, jadi tidak sekedar omongan gitu. Karena itu tadi saya bilang, terdakwa itu nggak bisa dituntut atas omongannya yang bohong sekalipun, yang tidak benar sekalipun. Terdakwa itu nggak bisa dituntut. Yang bisa dituntut itu saksi, saksi palsu namanya. Ya, karena itu dia harus memperkuat dengan saksi-saksi atau dengan pihak-pihak lain yang mengetahui apa yang dia kemukakan untuk memperkuat argumennya itu. Nah, toh kan argumennya itu kan dalam rangka pembelaan. Nah, karena itu tadi yang saya katakan, kalau dia agak sulit menghadirkan itu orang, maka dia bisa minta bantuan pengadilan untuk menghadirkan orang itu secara paksa. Begitu, Agung. Baik.
Baik, jadi kita nantikan bersama Bang Fikar ya, bagaimana Oke. kelanjutan kasusnya. Karena ini juga cukup mencuri perhatian publik karena juga menyangkut nama seorang presiden begitu, Bang Fikar ya. Dan Betul, terkait betul. kasus ijazah juga kita juga akan nantikan gelar perkara pekan depan bagaimana hasilnya, apakah nanti akan segera naik ke penyidikan dan ada tersangka atau bagaimana kita juga belum tahu. Kita nantikan Ya. bersama Bang Fikar ya. Oke, kita nantikan bersama. Baik, terima kasih Bang Fikar atas bincang-bincangnya hari ini. Dan Oke. untuk Tribuners, jangan lupa terus saksikan Tribun News on Focus hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Agus Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.